Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam budaya. Selamat malam untuk para subscriber Mas Abi Official dimanapun berada. Semoga teman-teman serta kerabat ataupun saudara-saudara saya dimanapun berada selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, serta dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, di video saya kali ini saya akan mengenalkan ataupun membahas salah satu ajimat yang mungkin untuk orang-orang spiritual bukan hal yang tabu lagi, ataupun untuk abang-abang saya terkhususnya ya, bagi mereka mungkin bukan hal yang dikatakan mitos, karena memang zaman dulu ajimat ini sangat banyak dicari orang ya. Tapi disclaimer dulu ya, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk sesat ya. Semua saya kembalikan kepada diri kalian masing-masing atas penilaian tentang apa yang akan saya ucapkan ataupun saya kenalkan ya. Jadi sebelum saya sebutkan, barang ini tidak sama saya, lebih kepada teman saya ya, yang jauh tempatnya dari sini, seberang pulau, karena saya kan sekarang lokasinya di Kalimantan Timur ya. Dan kebetulan dia adalah salah satu seorang spiritual juga begitu ya. Jadi dia berteman dengan saya, lalu saya menanyakan ada tidak hal-hal yang memang bisa kita bahas ataupun sesuatu hal yang menarik dibahas begitu. Lalu beliau katakan, ini ada mas, silakan kalau mau review, tapi mungkin Mas Abi bisa tahu batasan-batasan khusus untuk mereview hal tersebut ya. Jadi yang saya bahas kali ini adalah ajimat tali pocong, tali pocong perawan khususnya ya. Dan untuk perlu diketahui teman-teman subscriber, bahwasannya ya, tali pocong yang memang mengandung tuah atau mempunyai kesaktian itu adalah orangnya yang meninggalnya itu jatuh pada Jumat Kliwon dan dalam keadaan masih suci. Tapi kalau di sini teman-teman spiritual punya pendapat yang berbeda, ya silakan saja. Ini menurut pemahaman saya, yang pada intinya memang tali pocong yang mempunyai tuah atau daya magic yang luar biasa itu pemiliknya meninggal atau berpulang di malam Jumat Kliwon. Makanya di beberapa daerah ketika ada seseorang yang meninggal di malam Jumat Kliwon begitu, tidak pandang itu tua, muda ataupun dimanapun gitu, tidak pandang, tetap dijaga, karena tadi menjagakan ini begitu supaya tidak diambil seperti itu. Tapi itu
untuk zaman sekarang itu tradisi-tradisi seperti itu sudah banyak diabaikan. Namun kalau di zaman dulu, di zaman orang-orang tua kita dulu, kakek buyut kita istilahnya, ya, yang memang mendalami ilmu-ilmu kebatinan, kejawen seperti ini, lebih condong kejawen sih kalau saya bilang ya. Hal seperti ini memang sangat, gimana dibilang, sangat diburu oleh kalangan-kalangan yang memang menganut ajaran ataupun ilmu-ilmu yang jalurnya itu kiri atau hitam seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di bawah ini, karena memang saya minta daripada teman saya itu video talinya. Jadi kalau teman-teman yang punya mata batin atau pekah mata batinnya, silakan dirasakan sendiri energi ataupun vibrasi dari tali tersebut ya. Dan mungkin teman-teman ada pertanyaan seperti ini, apakah tali itu bisa dimaharkan? Bisa. Kenapa saya katakan bisa atau dimaharkan atau dirawatkan seperti itu? Bisa ya, karena apa? Karena tentu data dari yang punya itu ada, nama aslinya, orang tuanya, tanggal lahirnya, wetonnya, semua komplit ya. Itu satu. Kalau untuk efek sendiri, dalam pemahaman saya ya, karena saya juga sempat beberapa kali memegang benda seperti itu ya, itu dikasih oleh kakak-kakak saya yang ada di Jawa Tengah khususnya ya. Untuk efek ke si pemakai, contohnya biasa teman-teman tuh berpikir seperti ini, apa nggak dicariin Mas Abi sama yang punya tali pocong ya. Jadi begini, tidaklah mungkin orang itu mau mengambil sesuatu itu tanpa dia tahu cara untuk memagari, menghandle hal-hal yang akan terjadi pada dia ya. Begitu, nggak akan mungkin. Itu satu. Kedua, tentu seseorang yang bisa mengambil seperti itu sudah tentu pasti dia mempunyai pemahaman di dalam ranah tersebut dan pasti dipantau oleh gurunya, pembimbingnya seperti itu, ataupun hal-hal gaib yang ada bersama dia. Jadi efeknya tidak ada. Efek untuk ke diri, maksudnya yang negatif, contohnya dihantui seperti itu tidak ada, karena memang sudah dinetralkan untuk hal-hal yang seperti itunya. Nah, yang dikukuhkan itu hanyalah tuah ataupun daya magic dari si tali itu tersendiri begitu ya. Kalau kenapa dan mengapanya itu tidak perlu saya bahas ya. Kenapa harus yang di malam Jumat Kliwon, kenapa harus yang dalam masih suci begitu ya, itu terlalu dalam pembahasannya ya. Tapi kalau teman-teman ingin bertanya langsung ke WA ya, sharing-sharing tidak apa-apa, saya welcome ya. Itu di bawah videonya masih ada. Jadi konon tali pocong ini di zaman dulu ya, intinya di zaman kakek-kakek, bapak-bapak kita lah istilahnya, itu sering dipakai oleh kalangan-kalangan begal, perampok seperti itu, karena tuahnya itu bisa membuat seseorang hilang dari pandangan, dari matanya itu. Jadi orang yang mengejar kita itu tidak bisa melihat kita begitu. Itu satu. Kedua, atau biasa disebut itu tembus pandang seperti itu, atau hajian halimunan gitu.
Ya, itu satu. Kedua, untuk daya magic ranah pelet itu juga luar biasa. Ya. Lalu untuk hal memberi pelajaran, menakuti, itu juga sangat luar biasa. Ya, banyak hal-hal rahasia yang sebetulnya tersimpan di orang yang meninggal dalam keadaan suci di hari Jumat Kliwon, ya, Jumat Kliwonnya. Namun kalau orangnya sendiri lahirnya itu contohnya Senin Pon, jatuhnya ke Guntur atau ke sini itu berbeda lagi. Ya, itu nanti semua itu saya uraikan, saya jelaskan kepada orang yang memang berani meminangnya, memaharinya, begitu. Ya. Jadi pemakaiannya itu sangat simpel, bisa langsung diikat di pinggang si tali tadi, ataupun dilapisi dengan tali pinggang ataupun kain seperti itu. Jadi sangat simpel sekali. Ya. Dan tidak dipungkiri, seseorang yang memegang tali pocong ini juga bisa menjadi ahli spiritual, khususnya untuk mengetahui siapa yang maling, ya, untuk menerawang hal-hal yang gimana, itu bisa, ya. Untuk mahar sendiri, teman saya itu berpesan memang cukup pedas, dan dia pun itu diberi gitu loh, tali tadi diberi oleh warisan buyut dia seperti itu. Kenapa dimaharkan? Karena dia sudah tobat seperti itu, sudah tidak ingin memegang hal-hal seperti itu lagi gitu. Kalau saya katakan ya, tapi entah betul entah tidaknya, ya Allah alam. Cuman memang dia sudah betul-betul sudah cukup memakai itu, jadi dia ingin melepaskan kepada orang yang betul-betul ingin meminangnya seperti itu. Ya, intinya semua datanya lengkap, valid. Ya, kunci dan hal-hal macamnya itu akan saya uraikan dan jelaskan kepada yang akan siap untuk meminangnya. Ya, gitu aja video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk pengetahuan yang senang dengan dunia spiritual. Namun kalau ini tidak bermanfaat, di skip saja. Ya, nah tadi di awal sudah saya disclaimer bahwasannya ini hanyalah mengenalkan, menceritakan sesuatu hal yang memang diwarisi oleh nenek moyang kita dari dulu kala, begitu. Itu saja video saya kali ini. Yang sudah nonton jangan lupa di like, komen, ataupun share, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, ya. Terus dukung saya, support saya agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten edukasi ataupun mengenalkan hal-hal yang klinik-klinik tentang Nusantara kita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.